Bismillahirrahmanirrahim. Kita tes dulu suaranya. Cek, cek. Izin Bapak Ibu, selamat siang. Sebelumnya, apakah suara saya sudah terdengar dengan jelas? Mohon juga dibantu dari tim ahli hama. Boleh dituliskan di kolom chat. Apakah suara saya sudah terdengar dengan jelas? Oke, boleh juga reaction ya, Bapak Ibu. Oke, baik. Terima kasih. Alhamdulillah, suaranya sudah terdengar dengan jelas ya, Bapak Ibu sekalian. Oke, kalau begitu kita bisa mulai pestok dari ahli hama pada siang hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu sekalian. Selamat sore juga ya, mungkin yang ada di eh, luar Pulau Jawa gitu ya, di Indonesia bagian timur ya. Mungkin sudah menunjukkan lebih dari jam 2 gitu ya. Nah, di sini kita akan masuk mulai ke acara, yakni yang ditunggu-tunggu ya Bapak Ibu sekalian, kemudian juga dilaksanakan di hari Jumat ya di akhir pekan ini, yakni Pestok by Ahli Hama. Apa itu Pestok? Yakni platform edukasi gitu ya untuk membahas, membicarakan, berdiskusi bersama dengan pes expert dari ahli hama terkait cara pengendalian hama di berbagai macam industri. Sebelumnya tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan terlebih dahulu, saya Indah Nur Haruni. Bisa dipanggil Indah, yang akan menjadi moderator pada siang hingga sore hari ini. Saya ucapkan selamat datang di Pestok Ahli Hama bagi Bapak Ibu peserta sekalian yang baru pertama kali join, ya, baru pertama kali hadir. Saya ucapkan selamat datang ya Bapak Ibu. Semoga nanti kegiatan dari Pestok ini yang dilaksanakan secara online bisa berjalan dengan lancar ya Bapak Ibu. Pastikan untuk sinyalnya, kita pastikan ya sinyalnya tidak ada kendala supaya nanti materi yang dipaparkan oleh pes expert dari ahli hama yakni Ibu Dr. Sri Smalinar, MSI MM, ini bisa tersampaikan dengan baik. Oke, saya sudah berkenalan ya Bapak Ibu, bisa panggil saja ya moderator Indah gitu ya. Kemudian saya juga ingin tahu nih peserta yang sudah hadir di Pestok pada siang hari ini nih dari mana saja Bapak Ibu? Karena kami ya dari tim Alihama ini ada di Bandung, Jawa Barat. Apakah ada yang dari Bandung juga, Bapak Ibu ya? Dari Jawa Barat, kemudian ada mungkin dari Jawa Tengah, kemudian dari Depok ya. Oke, Bapak Moh Zofi Al-Habib. Salam kenal, Bapak. eh Kemudian ada Ibu Marlina dari Bogor. Oke, silahkan Bapak Ibu yang ingin berkenalan ya bisa dituliskan di kolom komentar atau kolom chat. Karena untuk sesi Pestok ini kita berinteraksi melalui kolom chat. Nanti di sesi kedua atau sesi tanya jawab, maka Bapak Ibu dipersilakan juga apabila ada pertanyaan boleh menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Nah, untuk sekarang Bapak Ibu silahkan bagi yang ingin berkenalan ya supaya saya bisa bacakan juga atau nanti pas expert baca juga boleh dituliskan namanya, kemudian asal daerahnya dari mana. Lalu ada industrinya dari industri apa saja nih Bapak Ibu ya. Kita ingin tahu peserta yang hadir ya memiliki semangat untuk menambah knowledge tentunya pada siang hari ini dari industri apa saja ya. Karena di setiap pestok tentunya akan ada materi yang dibahas tentang pengendalian hama di berbagai macam industri. Dan tentunya pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu tema ya Bapak Ibu yang berkaitan ya dengan industri Bapak Ibu. Tentunya yakni adalah
di industri hospitality. Kita akan belajar apa ya pada hari ini? Coba saya akan share terlebih dahulu. Oke, mohon ditunggu sebentar. Ya, baik. Pada kesempatan ini ya, saya ingin memaparkan ya sedikit untuk review terkait apa yang akan dibahas oleh pes expert dari ahli hama, yakni Ibu Dr. Sri Malinar, MSI, MM. Bisa kita sapa, yakni dengan uh, panggilan ya, panggilannya yakni Dr. Lin gitu. Nanti apabila ada sesi diskusi yang bertanya, boleh menyapa, yakni Dr. Lin. Dan pada siang hari ini kita akan bahas tentang bagaimana cara pengendalian hama di industri hospitality, Bapak Ibu. Ada untuk industrinya yakni hotel, ya, kemudian restoran, penginapan, di mana berhubungan dengan banyak orang seperti itu dan tentunya uh, sangat sangat penting untuk melakukan pengendalian hama di industri tersebut karena berkaitan dengan kepuasan pelanggan ya Bapak Ibu kemudian juga kesehatan tentunya seperti itu. Oke, dengan judul ya tema dari Pestok yakni Hospitality Pest Management, Solusi Hotel Resto dan Penginapan Bebas Hama. Dilaksanakan di hari Jumat 19 September 2025 pada pukul 14 sampai selesai. Yang akan dibagi menjadi dua sesi, yakni sesi pemaparan materi oleh PES Expert Dr. Lin, serta sesi yang kedua, yakni sesi tanya jawab dan juga diskusi. Oke, sekali lagi saya ucapkan selamat datang ya dan juga selamat bergabung kembali bagi Bapak Ibu yang mungkin sebelumnya sudah hadir di Pestok yang telah dilaksanakan di minggu-minggu kemarin. Kemudian juga bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali join, salam kenal. Bagi yang ingin menuliskan namanya, kemudian asal daerahnya, dipersilakan juga ya di kolom chat supaya nanti saya baca. Perusahaannya juga boleh ya Bapak Ibu, mungkin ada salah satu perwakilan dari perusahaan ya untuk belajar cara pengendalian hama ataupun individu gitu ya yang ingin belajar juga tentang pengendalian hama di ahli hama. Oke, kemudian sebagai perkenalan juga Bapak Ibu bahwa di ahli hama kita memiliki banyak program. Salah satunya Pestok ya pada hari ini. Kemudian ada juga online training selama 2 hari di mana peserta yang mengikuti training selama 2 hari ini akan belajar tentang cara pengendalian hama secara terpadu, di mana akan dibahas secara lebih detail gitu ya. Karena dilaksanakan 2 hari dengan silabus materi yang lengkap. Bersama dengan pes expert dari ahli hama, ada Profesor Intan Ahmad PhD dan juga Ibu Dr. Sri Malinar MSI MM. Baik, nah untuk IPMM ini dilaksanakan setiap bulan. Di bulan September ini akan dilaksanakannya tanggal 24-25 ya Bapak Ibu di minggu depan. Kemudian selain online training, Alihama juga menyediakan training yang dilaksanakan secara offline yang mana dari perusahaan bisa mengundang ya pes expert dari Aliyama yakni Prof. Intan dan juga Dr. Lin untuk hadir dan juga memberikan pelatihan kepada karyawan dari Bapak Ibu di perusahaannya. Oke, baik itu tadi ya untuk perkenalan program-program dari Alihama. Apabila Bapak Ibu masih ingin tahu ya kepo terhadap
apa saja yang bisa dilakukan gitu ya di Alihama untuk pelatihannya, maka bisa ada free konsultasi ya nih dari tim Alihama untuk bisa memberikan banyak informasi. Oke, kemudian saya ingin memperkenalkan profil dari trainer serta pest expert gitu ya dari Alihama. Yang pertama yakni Ibu Dr. Sri Malinar MSI MM. Bisa kita sapa dengan Dr. Lin. Beliau adalah lulusan doktor dari ITB, kemudian sebagai peneliti hama dan pestisida di ITB, sebagai peneliti hama dan pestisida di IML Research, lalu trainer dan konsultan pengendalian hama di beberapa perusahaan di Indonesia gitu ya. Beliau sudah mendampingi perusahaan-perusahaan ya baik secara in-house maupun di IPMM gitu ya untuk bagaimana cara melakukan pengendalian hama yang tepat. Kemudian sebagai pest expert di ahli hama, pest expert di Pestdoc AI serta beliau juga dosen tamu ya Bapak Ibu sekalian di beberapa universitas. Oke, kemudian saya juga ingin memperkenalkan salah satu trainer yang sangat berpengalaman tentunya dari ahli hama, yakni ada Bapak Profesor Intan Ahmad PhD. Bisa kita sapa dengan Prof. Intan. Beliau adalah guru besar entomologi Institut Teknologi Bandung. Beliau lulus di bidang entomologi ya, gelar PhD dari University of Illinois at Urbana-Champaign, USA. Beliau ahli dalam entomologi umum dan entomologi perkotaan, memiliki otoritas terkemuka dalam bidang hama perkotaan di Indonesia, baik nasional maupun internasional. Beliau juga mengintegrasikan kecerdasan buatan ke dalam upaya pengelolaan hama. Oke, beliau juga sudah berpengalaman ya, lebih dari 20 tahun sebagai trainer, serta di perusahaan pestisida multinasional corporate The Wellcome Foundation Ltd. dan Illinois Natural History Survey, Illinois, USA. Oke, baik. Itu tadi eh, perkenalan dari saya ya untuk pest expert dari ahli hama, da Ibu Dr. Lin, kemudian juga Prof. Intan. Nah, pada kesempatan ini di Pestok hari Jumat 19 September 2025, kita bersama dengan salah satu pest expert dari Aliama, yakni Dr. Lin ya, Bapak Ibu dan peserta sekalian. Kita akan sapa terlebih dahulu eh, Ibu Dr. Lin. Selamat siang. Oke, selamat siang Mbak Indah. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Oke, Apa kabarnya? baik. Baik, Alhamdulillah Dokter Lin kita berjumpa kembali di Pestok hari ini. Dokter Ya, Lin, apakah sehat hari ini kita bisa bersama Alhamdulillah. peserta Alhamdulillah dalam Pestok? keadaan sehat. Oke. Oke, Alhamdulillah bisa kita langsungkan untuk siap. Pestok pada hari ini Bapak Ibu sekalian bisa mencatat mungkin ya untuk materi yang dipaparkan oleh Dokter Lin dan nanti akan ada sesi diskusi serta tanya jawab. Oke, Oke. dipersilakan kepada Dokter Lin. Ya, sudah nampak layarnya Mbak Indah? Baik, sudah. Ya. Oke, Bapak Ibu, selamat siang atau selamat sore bagi Bapak Ibu yang sudah ada yang berada di belahan wilayah utara, wilayah waktu tengah dan timur. Nampaknya sudah sore dan yang di WIB ya sekitar jam 2 lebih ya. Jadi masih selamat siang dan selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu peserta Pestok yang meluangkan waktu untuk kita bisa eh, rehat sebentar, tapi rehatnya sambil menggali ilmu tentang bagaimana pest management ini memerlukan perhatian yang cukup, khususnya di bisnis hospitality yang sangat erat kaitannya dengan aktivitas manusia yang ada di dalamnya, baik itu sebagai pekerja maupun sebagai customer yang ada di wilayah tersebut. Bapak Ibu, siang hari ini kita masih mengupas bagaimana pest management di bisnis hospitality seperti hotel, yang tentunya ada restoran, juga penginapan yang tentunya idealnya harus bebas hama.
Kenapa? Karena hama ini walaupun ukurannya kecil, tetapi dia sudah kategori bisa mengganggu dan merugikan. Nah, mengganggu dalam arti kata kita menjadi tidak nyaman atau dalam bisnis juga akan mengganggu bagian ekonomi, juga dia akan menimbulkan atau membawa penyebab penyakit yang kitanya menjadi tidak produktif. Kita mulai dari awal untuk kami sampaikan bahwa hama ini memang nyata memberikan dampak yang merugikan dan mengganggu. Ini kami ambil dari berbagai macam media, baik dari luar maupun dari dalam, yang menunjukkan bahwa gangguan hama di hotel itu memang nyata terjadi. Bahkan kalau dilihat dari berita yang di Amerika, mereka membuat ranking bahwa 10 hotel yang kategori bagus itu tetap terkena atau serangan dari kasus kutu busuk, Bapak Ibu. Jadi kalau kutu busuk itu dia nggak akan seperti semut yang jalan dari satu tempat ke tempat lain, tapi dia akan keluar manakala sudah malam karena memang hewan malam dan itu pasti mengganggu kenyamanan saat tamu tidur di hotel tersebut. Jadi itu sampai dibuat list seperti ini, Bapak Ibu ya. Bahkan di grafik yang sebelah kanan itu dari hasil penelitian itu membuat grafiknya gitu ya, bahwa hotel itu paling banyak terancam oleh gangguan kutu busuk. Kenapa bisa? Karena salah satunya bisa terbawa oleh tamu yang dari luar ke dalam. Lalu di dalam posisinya juga pengelolaan hamanya tidak detail sehingga bisa si kutu busuk bisa terbawa-bawa dari dua luar ke dalam atau dari dalam keluar. Nah, hotel tuh paling nomor satu rankingnya untuk serangan kutu busuk. Nah, ini baru kutu busuk Bapak Ibu ya. Nah, tapi ada juga kasus ini di Indonesia ini kalau di Detik Travel ya Bapak Ibu. Nah, itu eh, pengunjung atau konsumen tentu tidak bisa kita cegah untuk tidak memberikan testimoni gitu ya. Nah, ini juga sama. Kamar hotel diserbu kutu busuk dan kecoa. Tamu terpaksa tidur di lobi. Artinya, kalau orang sudah nggak nyaman, ya tentu mereka nggak mau mengorbankan tidurnya dengan ancaman hama di sekelilingnya gitu ya. Dan selain kutu busuk dan kecoa juga tikus. Dan ini sesuatu yang sangat real terjadi Bapak Ibu. Ya, bahkan di hotel yang mendapat predikat bintang 5 bukan berarti bebas hama kalau tidak dilakukan pengenanganan manajemen hama secara mendetail. Nah, ini menunjukkan bahwa tidak ada tempat di area bisnis hotel, restoran, dan juga penginapan yang aman dari serangan hama. Karena hamanya ini bisa hama yang merayap, bisa juga hama yang terbang. Bisa dari kelompok serangga maupun dari kelompok mamalia. Gitu ya. Nah, itu juga bagian yang akan menjadi ancaman. Nah, ini slide ini berbicara bagaimana masalah hama di hotel dan di restoran itu adalah masalah yang nyata. Selanjutnya adalah kita akan bahas mengenai apa sih tantangannya dalam penanganan hama di bisnis hotel, restoran, dan kafe. Ya, jadi penginapan sudah include ke restoran. Tantangan pertama adalah hotel ini atau hotel terutama ya dan penginapan adalah jenis bisnis yang memakai pola 24/7. Artinya 24 jam buka terus selama 7 hari nonstop. Artinya tidak ada istilah hotel itu tutup dulu gitu. Nah, itu kan kita tidak melihat bisnis hotel itu ada on off, melainkan terus-menerus. Nah, tantangannya terhadap hama adalah dengan terjadinya perputaran tamu, maka si hama juga akan berputar Bapak Ibu dari dalam keluar, dari luar ke dalam gitu. Dan dari berbagai lokasi. Jadi perputaran tamu ini akan menjadi omset yang bagus, perputaran tamu yang tinggi akan menjadi omset yang bagus, revenue yang bagus bagi bisnis hotel. Tapi di satu sisi kalau hamanya tidak dimanage dengan baik, maka hamanya pun perputarannya tinggi. Dan itu akan sebaliknya. Revenue-nya akan menurun karena nanti seiring dengan kasus hama yang muncul, maka tamu pun akan berkurang.
Ini tantangan pertama, perputaran tamu. Lingkungan yang kedua adalah tantangannya lingkungan yang beragam. Seperti yang kita ketahui, hotel dan penginapan tentu banyak area-area yang harus dibuat sesuai keperluan. Pasti ada dapur untuk menyiapkan makanan, ada gudang untuk stok, lalu ada kamar tamu sebagai core bisnisnya, dan ada fasilitas laundry. Itu termasuk belum termasuk yang wilayah tempat manajemen sampah dan lain-lain, di mana lingkungan ini sangat rentan terhadap berbagai serangan hama. Jadi secara lingkungan ya di hotel itu menyiapkan si hama bisa keluar masuk. Lalu tangan ketiga tadi sudah disebutkan di awal adalah operasinya 24/7 artinya sepanjang waktu. Tantangannya bagi pengendalian hama adalah di mana, gimana caranya mengendalikan hama tapi nggak mengganggu tamu. Nah itu tantangan Bapak Ibu. Jadi kami pernah mendapatkan suatu konsultasi, memberikan suatu konsultasi untuk perusahaan pengendali hama yang kebingungan kapan ya saya bisa melakukan pengendalian sementara tingkat okupansinya tinggi, gitu ya. Nah, di sini memang tantangannya. Nanti kita akan cerita bagaimana solusinya. Nah, itu tadi yang tantangan di hotel. Bagaimana dengan di restoran dan kafe? Tantangannya terhadap hama. Yang pertama, namanya hotel, namanya restoran dan kafe, core bisnisnya pasti menyiapkan makanan dan minuman. Nah, hama salah satunya akan datang apabila ada makanan dan minuman. Dan makanan minuman manusia dengan hama ini sama. Artinya kita seperti berebut. Gitu ya. Nah, maka daya tarik makanan dan minuman itu menjadi faktor yang membuat hama itu datang. Ya, jadi core bisnisnya sama dengan kesukaannya hama, ini tantangan. Lalu yang kedua adalah pengelolaan sampah. Nah, sampah itu bagi hama adalah surga. Artinya semua hal yang ada di sampah itu disukai. Nah, jadi tantangannya kalau limbah makanan tidak dikelola dengan baik itu sebagai rumah terbaiknya hama. Berarti pengelolaan sampah juga menjadi bagian yang menjadi tantangan. Lalu tantangan berikutnya adalah pintu dan jendela. Maksudnya seperti apa? Nah, karena hama ini akan memerlukan akses masuk, maka pintu dan jendela yang memang tidak mungkin di hotel atau restoran kafe harus tutup terus pintu dan jendelanya, selalu ada masanya kebuka. Tapi sayangnya hama ini bisa mengambil kesempatan itu. Jadi misalnya penggunaan pintu masuk yang sering, keluar masuk, lalu jam sibuknya juga semua orang fokus sama pelayanan yang ada. Sementara hama bisa leluasa saja masuk. Mereka tidak permisi lagi karena sudah disiapkan untuk akses keluar masuknya. Nah, ini tantangan Bapak Ibu bahwa hotel, restoran, dan kafe memang menyiapkan apa yang disukai oleh hama. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, jadi kalau kita lihat di ilustrasinya, tidak ada satupun area yang tidak rentan. Semuanya rentan. Karena apa yang disukai oleh hama disiapkan di berbagai area. Ini tantangan. Selanjutnya kita lihat apa sih pentingnya. Kenapa kita harus mengedepankan pengendalian hama di industri horeca, hotel, restoran, dan kafe. Yang pertama, tentu namanya bisnis akan mengejar atau mengusung reputasi, karena ini adalah pintu masuk kepercayaan konsumen sehingga nanti bisa membuat bisnis ini profitable. Nah, tapi sayangnya pelanggan ini atau customer atau konsumen ini terkadang tidak fair. Kalau sesuatu yang bagus, tidak semuanya diceritakan di media. Tapi kalau ada satu saja insiden penampakan hama dalam arti hamanya ngelewat gitu ya, misalnya tikus atau ada kecoa, walaupun satu ekor itu bisa diulas di media sosial oleh konsumen. Itu beratnya. Apalagi di hotel. Hotel tuh sangat strict. Jadi kalau ada pelanggan yang komplain karena ada tikus atau ada kecoa, itu mereka dengan mudah mereka bisa bicara lewat jarinya, pakai devices mereka melalui media sosial. Maka reputasi menjadi ancaman. Nah, ini kenapa pentingnya pengendalian hama di industri horeca.
reputasi yang dikejar. Lalu media sosial di era sekarang itu di satu sisi membantu menyebarkan informasi yang positif, tapi satu sisi lain bisa menjadi penyebar informasi yang negatif. Dan biasanya informasi negatif itu lebih cepat daripada informasi positif. Nah, sehingga kita memang tidak bisa menafikan media sosial ini penting, tapi sekali lagi ini bisa menjadi bumerang apabila hama tidak dikendalikan dengan baik. Mungkin Bapak Ibu pernah melihat beberapa berita bisnisnya dari makanan hancur karena ada temuan dari konsumen yang memviralkan ada hama di sana. Udah, itu bisnis yang sudah dibangun bertahun-tahun bisa hancur karena ulasan tersebut. Nah, reputasinya jadi turun. Yang berikutnya adalah citra merek, artinya bisnis hotel, restoran, dan kafe itu bisnis yang mengedepankan atau memberikan garansi kebersihan itu nomor satu, karena itu menjadi citra bisnis. Nah, dengan kita mementingkan pengendalian hama, itu sebetulnya kita memberikan standar yang ketat bagaimana kebersihan itu tidak bisa ditawar, karena kalau kotor sedikit, si hama pasti bisa akan datang. Nah, selanjutnya, selain reputasi, pentingnya pengendalian hama adalah sebetulnya kita mengedepankan kesehatan dan keamanan. Kesehatan buat siapa? Buat pekerjanya, buat konsumen yang datang gitu ya. Karena hama-hama yang ada di sini itu memang hama-hama pembawa penyebab penyakit. Apakah bentuk penyebab penyakitnya virus kah, atau bakteri, atau jamur. Tapi mereka tuh bawa kemana-mana. Nah, jadi kita dengan mengendalikan hama menjadi bagian yang penting, kita tuh melakukan penjagaan atau menjaga kesehatan dan keamanan. Keamanan dalam arti beberapa hama itu merusak struktur. Misalnya tikus. Tikus tuh bisa menggigit kabel-kabel listrik yang nanti bisa terjadi korsleting dan kebakaran. Jadi pentingnya pengenalan hama sebetulnya menjaga keamanan juga gitu, Bapak Ibu ya. Nah, karena tadi ya bahaya kesehatan, bahkan kalau yang ada beberapa orang sangat alergi dengan kehadiran kecoa dan tungau yang punya asma bisa tambah berat, gejala asmanya, kambuhnya gitu. Nah, itu memang dengan kita mengendalikan hama, kita tuh menjaga kesehatan tamu, kesehatan karyawan itu bisa terhindarkan dari penyakit-penyakit walaupun itu penyakit bawaan. Jadi pemicunya bisa kita tekan. Dan dengan kita mengedepankan pengendalian hama menjadi bagian yang penting, tentu kita itu adalah mengupayakan bagaimana tamu itu bisa nyaman, bisa produktif. Misalnya tamu itu urusan nginep di hotel, urusannya untuk bisnis. Tentu ada pekerjaan-pekerjaan yang harus dituntaskan. Nah, Bapak Ibu bisa bayangkan kalau tamu itu seharian semalaman nggak bisa tidur karena ada kutu busuk gitu ya, atau ada hama yang lain, maka urusan pekerjaannya pasti akan terganggu. Demikian pula dengan staf. Dengan kita mengedepankan pengenalan hama, staf ini termotivasi karena berada dalam lingkungan yang bebas hama. Jadi, eh, pentingnya pengenalan hama itu bukan kepada urusan yang kecil saja, melainkan urusan yang besar, bahkan terhadap keberlangsungan dari bisnis itu sendiri. Ini selain ini bicara demikian. Nah, sekarang kita lihat dari hamanya. Tadi sempat muncul beberapa. Nah, ini tikus yang tentu banyak ragamnya. Ada tikus yang besar, ada tikus yang sedang, ada tikus yang kecil. Itu memang berbagai macam karakter dari tikus itu sendiri dan juga lengkap dengan behaviornya. Lalu ada kutu busuk, ada lalat, lalu ada tungau. Kecoa pun ada kecoa Jerman yang besar, yang bisa terbang, ada kecoa yang kecil, kecoa Amerika yang bisa terbang, kecoa Jerman yang ukurannya lebih kecil, biasanya ada di wilayah restoran atau dapur-dapur dari hotel itu. Dan itu kalau kita jabarkan, mereka masing-masing bawa berbagai macam bakteri dan virus. Ya, mungkin yang seperti kita tahu ada apa nyamuk,
yang macam-macam, ada yang menyebabkan demam berdarah, ada yang menyebabkan kaki gajah, ada yang menyebabkan malaria. Jadi eh, penyakit-penyakitnya juga tidak kalah berbahayanya. Dan kalau kita lihat ancaman-ancaman dari hama ini, tentu nanti kalau dibiarkan dampaknya pasti nyamuk tamu menjadi tidak nyaman, makanan juga bisa terkontaminasi, dan kesehatan bisa terganggu. Artinya nanti pelanggan nggak percaya lagi kalau mengkonsumsi makanan di restoran dan kafe tersebut atau di hotel. Bahkan kita juga mungkin nggak nyaman kalau kita makan di restoran, ternyata baru aja duduk, sudah banyak lalat. Nah, itu kan tentu ada pengalaman yang tidak mengenakan. Nah, itu bagian yang kita real ketemu gitu. Jadi Bapak Ibu yang mengelola bisnis hotel, restoran, dan kafe tentu melihat ini adalah kondisi real. Yang kalau tidak ditangani dengan baik, ya tentu akan menjadi masalah dan reputasi juga akan menjadi ancaman karena akan menurun, orang nggak percaya lagi. Nah, pada training yang kami selenggarakan tentu membahas semua hewan-hewan ini, hama-hama ini, karena mereka punya karakteristik yang berbeda, behavior yang berbeda, sehingga cara pengendaliannya tentu berbeda-beda juga. Ya, nah, namun siang hari ini tentu ada keterbatasan waktu, jadi secara general disampaikan bahwa hama-hama ini mengganggu baik dari sisi ekonomi, sudah jelas kalau di level bisnis, juga kepada kesehatan dan kenyamanan, gitu ya. Seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya adalah kita lihat resiko apa sih yang terkait dengan hama di sektor perhotelan dan layanan. Kalau kita lebih detail, penyakit-penyakitnya ya tentu bukan jantung Bapak Ibu, tetapi si hama ini tuh dia akan menularkan penyakit dari satu orang ke orang lain. Sebagai contoh misalnya lalat, lalat itu terbang di area sampah, lalu lalat itu terbang lagi ke makanan yang akan dimakan, lalu makanan itu dimakan sama manusia, itu akan terjadi transmisi di sana. Atau perilaku nyamuk Aedes, penyebab demam berdarah, mereka dia punya karakteristik nggak mau kenyang menghisap darah di satu orang. Nah, bahayanya kalau dia sudah menghisap darah yang pada penderita penyakit demam berdarah, ada virus dengginya, itu bisa menular dari satu orang ke orang lain. Jadi bahaya kesehatannya demikian. Kalau yang kedua adalah tadi ya reaksi alergi dan asma. Tentu di beberapa orang yang sensitif itu baik itu pelanggan, karyawan pasti keberadaan hama kecoa itu pasti akan memicu asma itu lebih kambuh. Lalu selain kesehatan tadi potensi kerusakan struktur. Tadi seperti yang disampaikan tikus ini punya perilaku knowing, kayak mengerat Bapak Ibu supaya si giginya itu nggak tambah panjang. Tapi sayangnya dia akan gerogotin apapun yang ada di depannya, termasuk kabel listrik. Nah, jadi bisa jadi kasus-kasus korsleting kebakaran itu bukan nggak selalu human error, bisa saja ada korsleting dari kabel yang terkelupas karena digigit oleh tikus. Lalu resikonya adalah terjadi kontaminasi dan pemborosan makanan. Jadi tentu di hotel, di restoran ada tempat untuk menyimpan bahan baku. Nah, ada hama yang memang dia tinggal di gudang, misalnya ya tikus atau rayap. Ada juga yang hama yang memang dia masuk ke produk makanan. Kita sebut hama gudang, seperti kumbang. Lalu ada juga jenis apa kutu, gituin macam-macam yang menyebabkan kontaminasi makanan itu terjadi. Dan kalau sudah terkontaminasi, maka tentu bahan baku akan rusak dan tidak mungkin diolah. Nah, jadi kontaminasi terjadi. Dan resikonya yang fatal pasti pelanggan jadi tidak percaya dan reputasi akan rusak. Sekali lagi, pengalaman pelanggan seperti yang ada di ilustrasi gambar ini, mereka dengan mudahnya jari ini bicara. Kalau ada satu temuan dipoto, disebar, itu menjadi bagian yang ya sudah kiamat gitu dalam arti reputasinya sudah buruk gitu, Bapak Ibu ya. Ditambah dengan ulasan online.
Maka gimana nih caranya supaya orang itu tidak mencari-cari kesalahan? Ya mau nggak mau kitanya memang harus lebih peduli untuk bisa melakukan manajemen hama dengan baik. Karena resikonya ini nyata terjadi seperti demikian. Nah, bagaimana nih tips praktisnya Bapak Ibu ya? Jadi kalau secara lengkap bagaimana pengendalian tentu akan lengkap di sesi training, tapi di siang hari ini paling tidak kami memberikan tips praktisnya bagaimana sih pengendalian hama bisa dilakukan. Yang pertama kuncinya adalah PHT, pengendalian hama terpadu, bukan mengedepankan pestisida. Karena pestisida itu adalah salah satu cara dan dikeluarkan apabila populasi tinggi. Jadi tidak selalu pengendalian hama itu pakai pestisida. Karena yang paling penting kuncinya adalah pencegahan, Bapak Ibu. Kita jaga supaya hamanya tidak datang. Kalaupun udah keburu datang, dijaga jangan sampai berkembang biak dalam jumlah banyak. Maka gimana caranya? Bukan kedepanin pestisida, tapi mengecek lagi manajemen sanitasi, pengelolaan sampahnya seperti apa. Dicek apakah struktur bangunan dari restoran atau kafe ini banyak celahan atau retakan tidak. Atau mana nih bagian yang menyebabkan hama teh bisa keluar masuk baik malam maupun siang. Itu adalah bagian dari PHT. Lalu apalagi yang dilakukan? Monitoring. Itu nggak usah pakai pestisida. Kita inspeksi, kita periksa. Karena siklus hidup hama itu kan tidak mungkin hari ini telur, besok jadi dewasa. Pasti ada siklusnya. Sebagai contoh, nyamuk perlu 14 hari berkembang biak dari telur sampai dewasa. Dan kecoa misalnya, kecoa Jerman perlu 3 bulan. Artinya, kalau sampai terjadi hama itu tinggi, berarti kan kita bisa merunut di awal tidak ada pengendalian, tidak ada monitoring yang dilakukan dengan rutin. Nah, ini tuh sekedar memonitor, menginspeksi, itu sangat membantu bagaimana hama itu nggak dibiarkan berkembang biak. Nah, yang berikutnya adalah ada pengendalian, tapi tidak selalu kimia dulu, melainkan non-kimia. Apa saja yang non-kimia? Tentu kita harus lihat misalnya dengan penggunaan fisik, mekanis, atau juga ada yang penggunaan apa biologis. Jadi tidak selalu kimia dikedepankan. Nah, pengendalian kimia tentu bisa dilakukan tapi sifatnya terbatas. Apa maksudnya terbatas? Satu, kalau kondisi populasinya tinggi sehingga kita harus ngejar cepat untuk dibunuh, dibasmi dulu. Tapi itu pun ada catatan, pestisidanya harus benar, harus dipakai dengan metode yang tepat. Karena pestisida sama kayak pisau. Kalau kalau dilakukan dengan sesuai tujuan, hamanya turun. Tapi kalau tidak dengan pengetahuan yang cukup, lalu di situ juga sudah ada riwayat banyak penggunaan pestisida yang bahan aktifnya sama, maka diberikan pestisida malah hamanya tambah banyak. Itu yang kita kenal dengan resistensi. Nah, jadi pengendalian kimia juga banyak catatan, banyak hal-hal yang harus diperhatikan. Dan yang perlu kita lakukan adalah bagaimana kita memberikan pemahaman. Pemahaman dan pelatihan yang penting untuk bisa kita tahu gimana sih cara menghadapi hama, bagaimana pengendaliannya. Karena mereka itu makhluk hidup, punya karakteristik yang berbeda-beda. Artinya, perlu belajar dulu, perlu banyak menggali. Di brand ahli hama kami sediakan banyak yang free, yang Bapak Ibu bisa tingkatkan terus pengetahuan dan untuk training tentu ada sesi khusus karena silabusnya cukup lengkap. Jadi pemahaman dan pelatihan ini perlu karena kita tahu bahwa pengendalian hama tuh nggak bisa sekali-sekali Bapak Ibu sepanjang hidup manusia itu pasti ada hama. Cuma kita jaga hamanya jangan sampai mengganggu. Nah, selanjutnya ini adalah contoh bagaimana sih tips untuk menjaga agar eh, usaha dari lingkungan di hotel, restoran, kafe ini tetap estetik. Bagaimana contoh ini contoh pengendalian pada kecoa gitu ya Bapak Ibu ya. Pertama tadi kita lakukan bagaimana nih mencegah agar kecoa nggak datang.
Maka kita lakukan dulu apa-apa yang menghilangkan apa-apa yang disukai oleh kecoa. Sisa-sisa makanan dibersihkan, bagian-bagian yang dapat membuat kecoa itu bersembunyi bisa dihilangkan. Kita bisa menutup celahan dan retakan. Dan lakukan pengendalian hamanya secara senyap. Apa artinya senyap? Artinya kita tempatkan umpan-umpannya itu yang nggak kelihatan sama orang dan juga nggak bertabrakan dengan jalur hama lain. Ya, artinya kita harus tahu persis di mana nih si hama kecoa ini melakukan mobilisasi karena kita dengan menyimpan dengan pas, maka hama kecoa itu menjadi sasaran utama karena dia akan mengambil, menyangka umpan itu makanan ternyata sudah diberikan pestisidanya. Selain perangkap lem. Nah, lalu selalu nanti ada kegiatan yang tidak boleh dilewat adalah monitoring secara rutin. Dan responsnya harus cepat karena kecoa termasuk serangga yang memang produksinya tinggi, Bapak Ibu. Jadi satu satu telur, satu kantong telur isinya tuh bisa 30 sampai 40 telur. Ini yang menyebabkan mereka sangat cepat sekali bertambah banyak populasinya. Nah, juga kita lakukan edukasi kepada maksudnya penghuni itu artinya pengelola gitu ya. Karena kita harus memastikan semua pihak ikut juga membantu membuat si hama kecoa ini tidak dibiarkan tinggal di sana. Artinya kalau ada temuan-temuan harus segera dilaporkan dan pastikan juga tadi kampanye-kampanye tentang kebersihan, bagian-bagian yang bisa jadi tempat bersembunyi, semua orang terlibat. Ini contohnya Bapak Ibu ya. Selanjutnya bagaimana kita melakukan pengendalian secara berkelanjutan dan terpadu. Nah, kami dari ahli hama mengusung kampanye dengan pemilik bisnis atau pengelola bisnis, dalam hal ini hotel, restoran, kafe, itu sebaiknya memiliki juga unit pengendali hama internal. Di Indonesia itu biasanya sudah langsung menyewa pest control eksternal, padahal pest control eksternal punya tugasnya sangat khusus, yaitu mengendalikan hama secara kimiawi. Padahal ada langkah-langkah di pengendalian hama terpadu yang tidak bisa semuanya dilakukan oleh pest control eksternal. Maka dengan adanya unit pengendali hama internal yang bisa disusun dari internal di bisnis tersebut, misalnya bagian maintenance atau bagian cleaning service atau bagian eh, apa ya kalau di beberapa hotel itu housekeeping gitu ya, itu bisa kita latih, kita bentuk unitnya yang mereka itu diberikan juga job desk untuk pengendalian hama secara internal. Karena tadi industri hotel, restoran, dan kafe itu nggak pernah tutup, nggak pernah ada tutupnya. 24/7. Jadi dengan unit pengendalian hama internal, internal itu kapanpun ready. Jadi Bapak Ibu bayangkan kalau semuanya tergantung kepada pest control eksternal, mereka pun punya keterbatasan baik orang maupun waktu maupun biaya. Nah, maka dengan adanya unit pengendali hama internal kejaga bisnisnya juga yang terus-menerus dan karena ya hama ini pasti bisa datang kapanpun, maka pengendali hama internal ini tetap standby, selalu menjaga bagaimana pencegahan itu bisa dilakukan supaya hama itu enggak leluasa keluar masuk. Lalu yang kedua, manfaat unit pengendali hama internal itu pasti responnya cepat karena kan ada di sana, tahu daerah mana nih, area-area mana yang rentan, dan menjaga pencegahan itu jangan sampai mengganggu kenyamanan tamu. Karena tahu persis di mana area-area yang mungkin kita bisa masuk dulu. Lalu yang ketiga ada konsistensi dan kontrol. Artinya karena unit pengendali hama internal itu bagian dari perusahaan itu sendiri, tentu bisa ada standar-standar yang perlu dipatuhi sehingga kualitas dan efektivitas pengendalian bisa terjaga dengan baik. Dan pasti lebih efisien. Kenapa? Karena tim pengendali hama internal selalu mengedepankan hal yang belum terjadi gangguannya, artinya pencegahan dulu.
Berarti tidak selalu harus belanja pestisida, tidak selalu harus menyewa setiap waktu pest control eksternal. Artinya di sisi bisnis pasti lebih efisien. Itu ya Bapak Ibu, manfaat dari unit pengendali hama internal. Dan manfaatnya juga bisa melakukan kolaborasi dengan bagian-bagian yang lain. Artinya divisi-divisi yang lain turut juga berperan dalam pengendalian hama secara terpadu. Walaupun mereka hanya bagian kecil, misalnya mengelola sampah supaya sampahnya tidak berserakan atau tidak di mana-mana. Itu tentu dengan tim pengendali hama internal yang merupakan orang di bisnis tersebut bisa leluasa untuk kolaborasi dengan semua departemen. Ini manfaatnya Bapak Ibu ya, apabila pemilik bisnis, hotel, restoran, kafe punya pengendali hama internal. Ini ada studi kasus Bapak Ibu di Amerika bagaimana hotel yang mewah itu sama terserang juga kutu busuk dan kecoa, dan tentu mereka pun mendapat dampak ulasan-ulasan negatif, ulasan buruk yang mereka segera berupaya, mereka lakukan pendekatan tadi yang pertama, pembentukan tim internal yang siap merespons setiap saat. Karena mereka tahu sekali 24/7 nggak ada liburnya. Jadi tim pengendali hama internal sudah merespons setiap saat supaya tidak terjadi investasi hama yang meluas. Lalu yang kedua, mereka melakukan strategi pengendalian hama terpadu. Artinya tadi ya, tidak mengedepankan pestisida. Mereka juga melakukan pelatihan, kolaborasi, dan dalam 6 bulan si hotel bisa mengurangi keluhan hama sampai 80% Bapak Ibu. Dan bisa meningkatkan tingkat hunian kamar karena tamu menjadi percaya. Dan ulasannya positif. Kalau dihitung dari biaya pengendalian itu jauh lebih efisien. Nah, ini studi kasus pengendalian hama di hotel mewah yang mengedepankan tadi pengendalian hama secara terpadu dan ada unit pengendali hama internal. Nah, kapan perusahaan pest control disewa? Manakala terjadi populasi insiden populasi yang tinggi. Karena membutuhkan alat dan pestisida yang proper untuk bisa mengendalikan hama yang saat itu populasi tinggi. Kalau sudah rendah sudah tidak dulu Kak, tidak perlu disewa lagi karena penggunaan kimia harus ada batasannya. Maka pengendalian hama internal bisa terus-menerus dalam melakukan pengendalian hama secara terpadu. Nah, jadi kesimpulannya Bapak Ibu, bagaimana pengendalian hama di bisnis hotel, restoran, kafe ini sebetulnya memerlukan tindakan cepat dan efektif semata-mata untuk melindungi bisnis dari gangguan hama dan sebetulnya menjaga kepuasan pelanggan itu sendiri. Lalu yang kedua, pencegahan adalah sebagai prioritas. Pencegahan lebih murah daripada kita melakukan pengobatan. Ini juga sama, menggunakan pestisida itu mahal. Jadi kalau kita melakukan terlalu berlebihan dari sisi biaya tinggi, hama malah tambah banyak. Maka kita lakukan step awal dari pengendalian hama terpadu itu adalah pencegahan. Lalu yang ketiga, jadikan pengendalian hama ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari bisnis. Jadi pengendalian hama ini bukan prosedur tambahan, melainkan wajib karena kalau enggak diberi perhatian khusus malah membuat reputasi menjadi ancaman. Dan yang keempat adalah pelatihan dan edukasi berkelanjutan, sekali lagi, baik dari pengelola fasilitas, perusahaan pest control, harus terus melakukan edukasi karena mereka hama itu makhluk hidup. Mereka pun terus melakukan revolusi, evolusi, adaptasi yang kita pun harus tahu bagaimana nih karakteristiknya. Dan sekali lagi, keuntungan unit pengendali hama internal sesungguhnya itu membuat bisnis itu selalu terjaga. Karena ada tim yang selalu siap kapanpun dan responnya cepat yang tahu persis di manakah area-area yang rawan dari kehadiran hama itu sendiri. Nah, maka kita tentu dalam pengendalian hama tidak boleh reaktif. Artinya kalau ada hama baru bergerak, baru pakai pestisida. Melainkan kita harus lakukan pendekatan proaktif. Jangan sampai terjadi populasi tinggi. Maka harus terus melakukan upaya-upaya dari pengendalian hama terpadu dari sesuatu yang simpel, sanitasi ketat, dimonitoring,
Yang tentunya yang diharapkan tadi kembali ke judul, kita berharap bisnis hotel, restoran, kafe itu betul-betul lingkungan yang nyaman dan aman dari gangguan hama. Nah, mungkin seperti itu ya. Nah, itu mungkin Bapak Ibu untuk materi yang dapat kita diskusikan. Barangkali nanti Bapak Ibu akan bertanya. Silakan nanti akan dipandu oleh moderator caranya. Saya stop dulu materi ini. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Silakan Mbak Indah. Baik, sebelumnya terima kasih banyak Dr. Lin atas materi yang telah dipaparkan ya, mulai dari tadi uh, gangguan yang dialami gitu ya di industri hospitality, kemudian bagaimana cara pencegahannya, lalu juga pengendaliannya seperti apa gitu ya, dan juga bagaimana cara supaya di industri itu bisa secara cepat menangani pengendalian hama, yakni dengan cara memiliki tim internal pengendalian hama supaya bisa cepat untuk menanggapi ya adanya gangguan hama yang masih sedikit atau kecil seperti itu Bapak Ibu sebelum terjadi gangguan hama yang lebih besar lagi. Baik, itu tadi sedikit ya summary tentang materi yang dipaparkan oleh pes expert Dr. Lin dan selanjutnya kita masuk ke sesi diskusi serta tanya jawab. Jadi, kita akan buka Bapak Ibu pertanyaan di kolom chat bagi Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan lanjutan gitu ya. Boleh dituliskan dengan format nama, lalu industrinya apa, serta pertanyaannya gitu ya. Jadi, kita akan buka ya sekitar ya 3 sampai 5 pertanyaan terlebih dahulu gitu Bapak Ibu. Bagi yang ingin menuliskan pertanyaannya, dipersilahkan kami berikan waktu untuk menuliskan pertanyaannya, seperti itu. Kemudian ada yang menanyakan ya di kolom chat tentang link absensi. Nanti akan kita kirimkan setelah sesi tanya jawab. Boleh nanti diikuti sampai selesai ya Bapak Ibu. Kemudian nanti kita akan kirimkan link absensinya. Oke, baik. Kita berikan waktu ya Bapak Ibu untuk menuliskan pertanyaannya. Nah, sedikit saya informasikan kembali yang sudah dikirimkan juga ya oleh admin dari Ahli Hama terkait grup seputar Ahli Hama. Boleh Bapak Ibu bisa join melalui link yang sudah dikirimkan oleh admin Ahli Hama. Kemudian juga yang belum follow sosial media dari Ahli Hama, silakan Bapak Ibu bisa follow terlebih dahulu di Instagram @ahlihama_. Kemudian ada YouTube juga, di mana banyak video edukasi tentang pengendalian hama, tentang hama juga tentunya. Lalu juga ada di TikTok serta snack video. Bisa juga untuk update ya tentang materi pengendalian hama ada Instagram dari Best Expert yakni @drlin_official. Oke, kemudian juga informasi saya sampaikan kembali tentang program-program yang ada di Ahli Hama. Salah satunya ini ada Pestok yang diadakan di setiap minggu. Kemudian ada program Integrated Pest Management Mastery atau IPMM, yakni online training yang diadakan selama 2 hari, Bapak Ibu. Selama 2 hari ini membahas tentang materi-materi yang sudah disusun silabusnya gitu ya secara lengkap dan juga runtut, kemudian sangat berguna bagi Bapak Ibu yang ingin menambah ilmu tentang pengendalian hama secara terpadu ya, karena di Integrated Pest Management Mastery ini akan dibahas ya bagaimana cara pencegahan, monitoring, pengendalian, serta ada studi kasus tentang materi-materi hama. Tadi ya ada hama nyamuk, kecoa, tikus, lalat, rayap, semut ya semuanya dibahas Bapak Ibu untuk hamanya. Kemudian ada pembahasan tentang pestisida ya, secara khusus akan dibahas metode pengendalian hamanya juga. Oke, jadi bagi Bapak Ibu yang masih belum join ya, masih belum daftar, maka silakan ya yang akan diadakan pada tanggal 24 sampai 25 September ini di bulan ini. Oke. Nah, kemudian oke, silakan ya Bapak Ibu yang
ingin bertanya, silakan ditulis pertanyaannya. Saya masih menunggu ya bagi Bapak Ibu yang belum menuliskan pertanyaan. Kemudian di sini ada informasi ya tentang Integrated Pest Management Mastery yang dikirimkan oleh admin ahli hama. Silakan yang ingin berkonsultasi bisa klik link yang ada Bapak Ibu. Oke, untuk bisa berkonsultasi secara gratis. Oke, baik kemudian untuk gambaran ya seperti apa ya IPMM atau Integrated Pest Management Mastery dan juga apa kata alumni ya peserta yang sudah mengikuti online training Integrated Pest Management Mastery. Untuk itu dari tim ahli hama boleh ya kita share terlebih dahulu apa kata alumni peserta dari IPMM. Oke, Nah, maka dipersilakan. lalat memang dijadikan sebagai salah satu hama yang paling produktif dari sisi menghasilkan keturunan. Kutu busuk bermasalah, kecoa bermasalah. Kalau namanya nyamuk, udah kenal kita dia demam berdarah tiap tahun Indonesia ada masalah. Lalat itu bermasalah, segala macam bermasalah. Tapi yang jelas insektisida ini memang bahan kimia yang dirancang untuk membunuh. Nah, beda dengan repellent Bapak Ibu ya. Repellent itu untuk menolak. Apalagi kalau malam hari itu kecoa pesta pora di macam bus kereta api. Sebagus apapun umpan dibuat, kalau naroknya di tempat yang tidak strategis, artinya bukan jalannya hama itu, ya percuma Bapak Ibu. Saya sangat senang sekali mengikuti pelatihan IPMM yang diadakan oleh platform Almana, yang di mana narasumber yang profesional dan ahli pada bidangnya dan mudah dimengerti, mudah diikuti. Ya, saya mendapatkan pengetahuan yang lebih luas dalam menerapkan PHT dan hama terpadu. Terima kasih kepada ahli hama kesempatan untuk mendapatkan wawasan ini sangat berharga bagi saya. Jadi bagi teman-teman yang butuh informasi dan metode penanganan yang tepat terkait penilaian hama, jangan lupa pastikan untuk bergabung dengan ahli. Yang pertama kami mengucapkan terima kasih kepada Profesor Intan dan Dr. Lin yang telah memberikan materi dan pencerahan terhadap beberapa kasus yang kami hadapi. Kemudian juga memberikan kami yang pasti yaitu kepercayaan diri. Demikian dari saya, bila ada kata-kata yang salah, kurang berkenan, mohon maaf sebesar-besarnya. Profesor Intan, Dr. Lin atas semua materinya sangat-sangat bermanfaat karena Ya, ini Pak. lintas sektoral ini. Ya. Pemangkas kontrol itu sangat jarang masalahnya. Kalau mencari informasi di internet banyak, tapi kan ya yang langsung diampu oleh suhunya kan sedikit. Ini betul-betul membuka wawasan ya. Jadi yang kita tahu cuma kalau misalnya ada kecoa, tikus, ya cuma tinggal semprot-semprot aja. Dan sekarang kan kita beda pandangannya. Ya jadi jaga kebersihan, terus tutup celah dan segala macamnya dengan cara-cara yang banyak gitu caranya ternyata. Pembelajaran yang menjadi betapa pentingnya komunikasi antar pihak baik klien maupun kontrol eksternal. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.